Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian-bagian paru-paru. Yang pertama ada trakea. Trakea atau barang tenggorokan adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus. Kedua ada bronkus. Bronkus adalah saluran pernapasan utama yang terhubung dengan paru-paru. Ketiga ada bronkeolus. Bronkeolus adalah saluran udara di dalam paru-paru yang menghubungkan bronkus dengan alveolus. Yang keempat ada diafragma. Diafragma merupakan otot utama yang digunakan saat bernapas. Otot ini terletak di bawah paru-paru jantung. Yang kelima ada alveolus. Alveolus adalah salah satu dari jutaan rongga berongga menyerupai bentuk cangkir yang dapat melebar di paru-paru menjadi tempat di mana oksigen bertukar dengan karbon dioksida. Jaringan pada paru-paru. Jaringan paru-paru memiliki sifat elastik berposisi dan seperti spons. Paru-paru dibagi menjadi bahan atau lobus. Paru-paru akan memiliki 3 lobus dan paru-paru. Bagian paru-paru. 1. Pleura. Pleura adalah membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan yang disebut dengan cairan sereus yang berfungsi untuk melapisi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. 2. Bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan sebelum paru-paru. Bagian ini merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dan trakea ke alveolus. Bronkus juga berfungsi untuk mencegah infeksi. 3. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, broncholius juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas. Terbentuk dalam bentuk gas. Fungsi selanjutnya dari paru-paru adalah untuk organ metabolisme tubuh. Paru-paru termasuk ke dalam organ metabolisme. Hal ini karena paru-paru terlibat dalam transformasi sintetis, penyimpanan, dan degradasi berbagai zat lainnya. Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran karbon dioksida, proses respirasi sel di jaringan tubuh akan menghasilkan karbon dioksida. Hal ini menyebabkan tekanan parsial karbon dioksida (PCO2) dalam sel tubuh lebih tinggi dibanding kapiler vena, sehingga CO2 berdifusi ke vena dan dibawa ke paru-paru. Proses sebagai berikut. PCO2 di jaringan tubuh sama dengan 6 mmHg, PCO2 di vena sama dengan 47 mmHg, PCO2 di alveolus sama dengan 35 mmHg. Karbon dioksida yang ada di dalam plasma darah langsung berdifusi keluar menuju alveolus. Karena Kemudian bentuk perbedaan karbon dioksida yang lain yang parsial diangkut dalam tersebut, bentuk ion akhirnya CO akan bikarbonat di dikeluarkan dalam dari plasma tubuh darah melalui akan berkaitan ekspirasi. dengan ion hidrogen yang Tekanan nantinya parsial karbon akan dioksida membentuk di asam dalam karbonat tubuh lebih dan tinggi akan dari diuraikan tekanan kembali luar. menjadi H2O atau Pertukaran air karbon dan dioksida. karbon dioksida. Pengangkutan Karbon dioksida inilah yang ke-1 nantinya akan sekitar dilepas ke 6 alveolus. sampai Tadi 10% saat karbon ion dioksida bikarbonat larut ini masuk ke dalam plasma darah eritrosit, akan membentuk terjadi asam karbonat pertukaran ion klorid. H2CO2. Jadi ion Yang fluorid kedua itu sekitar akan keluar 30% dari karbon eritrosit. dioksida Kemudian di dalam diikat eritrosit, oleh ion bikarbonat akan hemoglobin, berikatan lagi dengan membentuk ion hidrogen, karbonil, membentuk hemoglobin, asam CO2, karbonat,
atau tambah H2CO3 dan H2CO3 ini HbCO2. di dalam eritrosit Yang akan ketiga, diuraikan sekitar kembali menjadi 60% air dan karbon karbon dioksida dioksida. diangkat Karbon dalam bentuk dioksida ini ion akan dikeluarkan menuju ke bikarbonat alveolus. Tidak dibantu semua oleh karbon enzim dioksida karbonat dikeluarkan menuju ke alveolus. anhidrase. Hanya 10% yang dibebaskan ke H2 udara dan 90% O tetap di tambah dalam darah. CO2 Nah, sebagian kurang besar H2 diangkut dalam CO3 bentuk ion bikarbonat. kurang H Sebagian besar yang tambah diangkut HCO3. dalam bentuk ion bikarbonat merupakan buffer atau penyangga pH darah. Jika kadar karbon dioksida tinggi, maka pH turun, sehingga nantinya darah akan menjadi asam. Jika kadar karbon dioksida rendah, maka pH akan naik, sehingga nanti darah akan alkali. Cara pengobatan. Yang pertama, tuberkulosis atau TBC. Gejala umum yang ditimbulkan, batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, batuk darah atau dahak, sakit dada, mudah lelah dan lemah, demam, panas dingin, keringat malam, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan. Cara pengobatan. Pengobatan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal intensif 2 bulan dan tahap lanjutan. Lama pengobatan 6-8 bulan tergantung berat ringannya penyakit. Penderita harus minum obat secara lengkap dan teratur sesuai jadwal berobat sampai dinyatakan sembuh. Yang kedua ada asma. Gejala yang ditimbulkan sesak dada, batuk, terutama pada malam atau dini hari, sesak nafas, mengi, yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan nafas. Cara pengobatan. Asma biasanya dapat ditangani dengan inhaler, penyelamatan untuk mengobati gejala dan pengendali inhaler yang mencegah gejala. Kasus yang parah mungkin membutuhkan inhaler yang berefek lebih lama, yang menjaga saluran udara terbuka, serta steroid oral. Ketiga ada pneumonia, gejala yang ditimbulkan nyeri dada pada saat bernafas atau batuk, batuk berdahak, mudah lelah, demam dan menggigil, mual dan muntah, sesak nafas, gangguan pada kesadaran, terutama pada pengidap yang berusia 65 tahun. Pada pengidap yang berusia 65 tahun dan punya gangguan sistem imun. Cara pengobatan. Yang pertama, minum obat peredar rasa sakit seperti paracetamol atau ibuprofen yang bisa membantu menurunkan demam. Namun bagi pengidap pneumonia yang punya alergi terhadap aspirin atau mengidap asma, tukak lambung, dan gangguan hati, konsumsi obat peredar rasa sakit tidak dianjurkan. Yang kedua, jangan mengonsumsi obat batuk, melainkan kamu bisa minum air hangat yang dicampur madu dan lemon untuk mengurangi batuk. Yang terakhir, berhenti merokok.